Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Akuntansi Biaya yang berjudul Metode Variable Costing. Pertama, pengertian metode variable costing. Variable costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi setiap biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Dengan cara menentukan harga pokok produk, ciri ini akan menentukan syarat apa saja yang termasuk ke dalam metode variable costing, yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya komisi, biaya upah lembur, dan biaya kebutuhan alat-alat produksi. Selanjutnya, perbandingan metode full costing dengan variable costing. Di dalam penentuan harga pokok produksi, terdapat dua metode yang ada di dalamnya, yakni metode full costing dan metode variable costing. Kedua metode ini sama-sama digunakan dalam penentuan harga pokok produksi suatu produk di sebuah perusahaan. Keduanya juga memiliki perbedaan. Oleh karena itu, mari kita lihat perbandingan antara metode full costing dengan metode variable costing. Yang pertama, metode full costing. Biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Kedua sisi biaya overhead pabrik akan timbul apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun produk jadi. Yang keempat, metode ini akan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Yang kedua, variable costing. Pertama, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, biaya overhead pabrik tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang ketiga, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Selanjutnya, manfaat informasi variable costing. Pertama, dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Yang kedua, dapat merencanakan laba jangka pendek. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan biaya. Selanjutnya, kelemahan metode variable costing. Pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.